Cuplikan episode sebelumnya, ujian seni bela diri telah dimulai. Beberapa murid silih berganti menguji kemampuan mereka, termasuk primadona Akademi ketiga, Mu Xingyu, yang mendapatkan nilai tertinggi saat ini. Hingga tiba gilirannya Lin Beichen mengejutkan seluruh orang yang melihatnya. Karena ki di dalam tubuh Lin Beichen telah melampaui batu kristal level 4 dan 5, hanya satu kemungkinannya, yaitu kekuatan Lin Beichen saat ini berada di level 6. Di video kita kali ini akan kembali melanjutkan serial Donghua Jianxian Jaichi part yang kelima. Masih di sekitar Akademi ketiga, Lin Beichen dengan bantuan smartphone-nya merek Xiaomi menjadi salah satu murid jenius di akademi tersebut. Dan kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cekidot. Melanjutkan episode sebelumnya, ujian Lin Beichen dianggap nggak valid karena batu kristalnya hancur. Akan diulang nanti dengan batu kristal level ke-6. Salah satu staf akademi berkata batu mendalam tadi tidak berfungsi sehingga ujian Lin Beichen dianggap nggak valid. 测选时出现了故障，成绩无效。 Tapi murid-murid sebelumnya bisa dengan akurat mendeteksi kekuatan mereka. Pengawas Qingxuan melihat Lin Beichen ini belum berpengalaman, seorang tuan muda yang menyebabkan masalah. Seorang putra jenderal perang di masa lalu. Anak ini begitu spesial, begitu pula dengan latar belakangnya. Direktur Chu berkata pada pengawas Qingxuan, kalau hal ini masih belum bisa dia percaya gini aja. Karena hal tersebut terjadi di Akademi ketiga atau bisa disebut sebagai akademi terburuk di Kekaisaran. Hasil ujian Lin Beichen nggak valid. Setelah ujian seni bela diri nanti akan diulang kembali menggunakan batu kristal level 6. Direktur Chu berkata kalau akademi akan berlaku seadil mungkin bagi Lin Beichen. Jadi lebih baik tenang dan pergi untuk saat ini. Di mata-mata murid akademi yang lain, fenomena ujian diulang seperti ini baru pertama kali terjadi. Tiba-tiba Wu Xiaofang datang dan berkata, apakah kau panik? Lin Beichen membalas, ini nggak lebih buruk dibandingkan mukamu yang bengkak itu. Dan berbicara omong kosong seperti ini. Hal tersebut membuat Wu Xiaofang naik emosinya. Dia sangat yakin kalau pengawas ujian telah melihat kecurangan yang dilakukan Lin Beichen. Begitu pula dengan murid-murid yang masih ada aja belum mengakui kehebatan Lin Beichen. Mereka berkata kalau pengawas kali ini akan membongkar semua kecurangan Lin Beichen yang selalu mendapatkan nilai sempurna. 观察员面前露馅了吧？ Pada malam harinya tenda milik Lin Beichen telah berubah oleh pelayan Wang, bahkan tersedia makanan-makanan kesukaan ayahnya Lin Beichen, mantan jenderal perang di sana. Tenda yang baru memiliki kualitas lebih baik dari sebelumnya karena dibuat dengan bahan terbaik. Pelayan Wang berkata meskipun keadaan mereka sedang miskin saat ini, tapi harus melayani tuan muda dengan baik. 委屈了，少爷你。帐篷是 Yang membuat Lin Beichen marah adalah semua uang jajan sebulannya telah dihabiskan oleh pelayan Wang untuk semua ini. Pelayan Wang berkata kalau dia nggak melakukan hal ini, bagaimana mungkin dia bisa layak menjadi pelayan tuan muda Lin Beichen. Lin Beichen juga berkata, pelayan Wang memang sangat layak bagi dirinya. Itu sebabnya dia mengucapkan rasa terima kasih. Lin Beichen diminta untuk gak khawatir karena pelayan Wang telah membelikan ramuan anti memar-memar di badannya untuk menghadapi situasi turnamen besoknya. Setelah makan malam, Lin Beichen mengakui kalau pelayan Wang memang paling paham dengan selera perutnya. Tapi lain kali dia nggak akan memberi uang terlalu banyak untuk pelayan Wang ini. Setelah itu Lin Beichen melihat isi ponselnya, barangkali ada cara untuk dia kembali pulang ke dunia aslinya. 可回地球的办法。 Besok adalah hari pertama ujian seni bela diri. Karena level kekuatan Qi dalam tubuh Lin Beichen udah level 6. Siapapun lawannya besok nggak akan jadi masalah untuknya. Lin Beichen bertekad untuk menjadi yang pertama. Kalau nggak Wu Xiaofang si kampret itu pasti akan merepotkannya. Di sisi lain, Guru Ding melihat Lin Beichen yang nggak latihan berpikir, apakah kau sepercaya diri itu pada kemampuanmu?
karena selain makan dan tidur nggak melakukan hal yang serius. Tapi yang nggak habis pikir, Lin Beichen telah menguasai teknik pedang dasar secara menyeluruh, bahkan level kekuatannya berada di level 6. Sebagai seorang guru yang memiliki pengalaman, Guru Ding tahu kalau batu kristal ujian nggak akan mungkin meleset mendeteksi kekuatan Qi dalam tubuh. 罢了。 Keesokan harinya, turnamen antar kelas 9 dimulai. Dari satu kelas yang ada 5 orang telah dipilih oleh Guru Ding untuk mewakili turnamen bela diri akademi ketiga dari kelas 9, dan salah satunya adalah Lin Beichen. 你们将代表九关参加武士。 Jadi jumlah murid yang berpartisipasi adalah 100 orang. Formatnya saling berhadapan, urutan lawannya diundi, yang kalah akan tersingkirkan dan yang menang akan maju ke babak selanjutnya. Undian pun diminta untuk mengambil masing-masing oleh murid, dan Lin Beichen mendapatkan nomor undian 97, berharap itu adalah nomor keberuntungannya. 97号，希望是个吉利的数字。 Babak pertama ujian seni bela diri telah dimulai. Wu Xiaofang menjadi peserta utama yang berada di arena pertarungan. Lawannya adalah salah satu murid yang satu kelas dengan Lin Beichen. Grafiknya kaku banget duelnya, tapi ya ceritanya sih menurut gua lumayan. Wu Xiaofang menang dengan mudah, bahkan dia berlaku kejam pada lawannya kali ini. Karena satu kelas dengan Lin Beichen, Wu Xiaofang meminta siapapun lawannya diminta untuk menyalahkan Lin Beichen karena satu kelas dengannya. Di sisi lain, Lin Beichen berkata pada Wu Xiaofang, bukan hanya rusak tapi memang benar-benar sampah masyarakat. 就怪林北辰，无效方胜。 你不仅嘴碎，还是个彻头彻尾的人渣呀！ 林北辰，好好发挥。 Pertarungan kedua, sang primadona akademi ketiga Mu Xingyu dengan pria bernama Jengxi akan segera dimulai. Banyak kaum pria yang ingin melawan Mu Xingyu karena hanya ingin melihat kecantikan hakiki. Tapi tiba-tiba Jengxi menyerah gitu aja tanpa perlawanan. Karena dia merasa Mu Xingyu bukan lawannya. Hanya dia mendengar ucapan rasa terima kasih dari Mu Xingyu, si kampret Jengxi ini pingsan. 就不浪费你的力气了。 Akhirnya tiba giliran Lin Beichen dan Leng Ye. Semua mata tertuju pada Lin Beichen yang berada di atas arena menutup matanya, seolah-olah sedang konsentrasi untuk menghadapi pertarungannya. Di sisi lain, Leng Ye datang seolah-olah akan menang karena baru aja mengalahkan Feng Lun hanya dengan beberapa detik aja. Terungkap Wu Xiaofang berkata sesuatu tadi, siapa aja yang bisa mengalahkan Lin Beichen di dalam arena, maka akan dihadiahi 10 koin emas. 哎，还真是让我觉得轻松啊！ 林北辰长得还挺帅的，虽然是个败类。 Pertarungan pun dimulai. Leng Ye mulai bergerak sangat yakin dia pasti bisa memenangkan pertarungan ini. Tapi ternyata semua serangan yang diberikan Leng Ye bisa dengan mudah dihindari Lin Beichen. Bahkan tanpa sepengetahuan kita semua, tiba-tiba aja setetes darah jatuh dari tubuh Leng Ye, yang ternyata pedang Lin Beichen telah menancap di tubuh Leng Ye, membuat semua yang melihat tentu saja kaget ataupun rewas. 唉， 哼，